kita akan sharing, kemudian nanti diskusi, dan ada info menarik juga. Makanya di sesi perdana pasca Ramadan, ya, karena Ramadan kemarin kajian kita atau kegiatan pelatihan kita adakan secara offline ya, kebanyakan ya. Offline setiap pekan di selama Ramadan. Nah, sekarang sudah masuk 1 bulan setelah Ramadan ini, kita akan mulai kembali aktivitas belajarnya, biar Bapak Ibu sekalian yang sembari jualan bisa terasah terus ya. Karena katanya sih kalau pisau diasah setiap pekannya, ketajamannya akan tambah ya. Sehingga dia bisa digunakan untuk apa saja. Nah, sama dengan kita bisnis, ada kalanya memang harus diasah terus-menerus. Kalau tidak diasah bisa jadi semangatnya kurang, kemudian mungkin inovasinya kurang, atau bahkan mungkin omsetnya juga bisa kurang ya, karena jaringannya mungkin juga berkurang. Nah, di siang hari ini nanti kita akan sharing mengenai materi yang sederhana, biasanya Bapak-Ibu sekalian, tentang WhatsApp marketing ya. Tadi saya tawarkan mau Google Bisnisku atau WhatsApp marketing, banyak milih WhatsApp marketing yang mungkin sudah familiar ya, sudah sangat umum kita dengar. Jadi kita bahas di WhatsApp marketingnya. Padahal kalau mau belajar yang baru bisa belajar Google My Business sebenarnya. Karena Google My Business ini juga menarik ya, tapi nanti next kalau ada lagi insya Allah. Kalau bisa setiap pekan atau mungkin 2 pekan sekali kita bikin ya. Toh free kan? Kita mungkin akan lakukan secara online dulu sementara, mengingat kondisi pandemi. Info dari teman saya di rumah sakit sedang naik lagi pasca Lebaran. Nah, jadi kita antisipasi penularan di sekitar kita juga dengan tidak berkerumun terlebih dahulu ya. Dan bisa sembari makan kan? Sembari makan itu kan, itu ada yang sedang makan pempek kan itu ya. Ya, ada yang mungkin lagi selonjoran, itu nggak masalah. Saya juga sedang ngopi. Kalau makan keripik itu juga sedang ngopi. Jadi nikmati aja siang-siangnya atau sembari jualan juga boleh. Jadi lebih bebas ya. Kita ketemu via online aja. Dan waktunya juga nggak lama-lama amat. Yang hari ini nggak ada juga nggak masalah. Nanti mudah-mudahan di kesempatan berikutnya. Ya. Baik Bapak Ibu sekalian, sudah gabung 1.600 sekarang, semakin banyak ya. Dan tambah terus ini pesertanya ini dari mulai namanya bahasa Inggris ya, Infinix Smart 4 ya. Jadi namanya Inggris banget ini, atau ini orang mana ya. Infinix ini ada juga yang namanya pakai angka-angka tadi 89953078008. Ada juga yang namanya Galaxy A5 2017. Ya, ini namanya aneh-aneh. Salam kenal semuanya Bapak Ibu sekalian yang baru ketemu saya. Maaf, batuk-batuk sedikit. Baik, kita langsung mulai saja. Nanti di sesi akhir kita ada informasi dari LPK Bina Mutu Bangsa ya. Di sini sudah hadir perwakilan dari LPK Bina Mutu Bangsa, nanti akan sharing mengenai programnya yang luar biasa ya. Saya baru ketemu belum lama, tapi langsung kita kerjasama ya untuk bisa support peserta, support informasi, dan mungkin sharing-sharing juga ya. Lokasinya di Cimanggis, tapi kita bisa terhubung Bapak Ibu sekalian ya. Baru tadi jam 11 sampai jam 12 kami meeting dengan LPK Bina Mutu Bangsa. Nah, sekarang jam 1 kita saya minta untuk hadir nanti di akhir sesi acara untuk sharing. Ada program yang menarik karena dari mulai dilatih sampai dibekali modal usaha sampai usahanya jalan, dimonitoring, semuanya free. Hanya butuh kemauan dari kita saja ya. Di saat kita susah nyari dana, saat susah nyari modal ya. Kemudian kemarin sebagian juga sudah ada yang mendapat bantuan modal ya dari beberapa member pasar online, juga sedang kita usahakan terus permodalan-permodalan dari berbagai sumber. Nah, di siang hari ini nanti dari LPK Bina Mutu Bangsa
mau ngasih bantuan modal usaha juga, tapi bagaimana persyaratannya, bagaimana teknisnya, nanti beliau akan sharing di akhir acara ya. Jadi kita akan terus berusaha di setiap event itu ada sesuatu yang kita hadirkan, tidak hanya sharing. Mudah-mudahan ini jalan rezeki Bapak Ibu sekalian ya. Jadi sembari dengerin, kali-kali aja gitu ya rezekinya dapat bantuan modal usaha, kali-kali aja pas gitu ya itu kan. Karena kemarin hasil survei itu banyak sekali yang berharap mendapatkan bantuan modal usaha. Wajar, itu manusiawi ya. Kalau lihat duit tertarik itu manusiawi kok. Jadi apalagi tanpa syarat ya. Kita carikan insya Allah ya. Mudah-mudahan ada jalannya. Jadi bersabar saja nih kalau misalnya Pak saya kok belum dapat, sebenarnya nanti sabar karena saya bukan presiden gitu ya yang bisa ngasih bantuan modal usaha yang langsung banyak orang gitu ya. Satu persatu kita carikan celah. Kita juga lagi penjajakan dengan Basnas Kota Depok gitu ya. Nanti kita juga penjajakan dengan Dompet Duafa, dengan ACT juga belum goal, mudah-mudahan nanti goal dengan ACT. Sementara baru dengan PLN ya. Soalnya nanti banyak ya. Intinya sabar aja, jualan semangat ya. Nanti peluang-peluang kita share ya. Kalau nggak ngambil juga nggak apa-apa. Masih banyak yang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan sehat walafiat semuanya ya dalam kondisi pandemi seperti ini. Perlu yang namanya bahagia, karena kalau nggak bahagia bisa murung, malas, kemudian rezekinya susah, efeknya mudah tertular penyakit gitu ya. Penyakit apa aja, tidak hanya corona, bisa jadi influenza juga gampang menyerang. Jadi saya sarankan untuk selalu bahagia di setiap kesempatan ya, jangan mudah baper, kemudian selalu optimis menatap masa depan, yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala dan terus belajar dan silaturahmi. Itu insya Allah yang bisa memacu imun kita ya dibandingkan dengan selain juga kita berusaha untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya. Corona masih ada, tidak ada istilah itu adalah konspirasi, benar ada ratusan ulama kita yang sudah wafat meninggalkan kita. Ya memang karena mautnya, tapi sebab mautnya salah satunya adalah karena kena COVID-19 ya. Artinya kita yang masih sehat walafiat mohon untuk menjaga semuanya, ada suami, istri, anak-anak yang membutuhkan kita, apalagi ada customer kita yang selalu menantikan produk-produk kita. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini sembari saya buka materinya ya, saya ngobrol dulu. Tetap jaga kesehatan, mudah-mudahan sehat walafiat semuanya. Sebentar. Tadi udah saya buka materinya, kok menghilang ya. Ini udah. Baik Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada 59 materi yang nantinya akan saya share. Berarti sudah seperti yang saya sampaikan waktu itu, selama setahun ke depan, ya kalau misalnya kita diizinkan dan dimudahkan untuk sharing setiap pekannya, itu sudah disiapkan materi selama setahun ke depan. Artinya setiap pekan ya tinggal dengerin aja, belajar gitu ya. Nah, itu kalau memungkinkan kita bertemu setiap pekannya. Tapi kalau nggak memungkinkan ya nanti kita lihat sitkon. Intinya materi sudah ada, sudah kita siapkan 59 materi. Ya, Masya Allah banyak sekali ya. Ini kalau berbayar berapa Pak? Ya nggak tahu, di luar kalau satu materi 500 ya dihitung aja gitu ya. Tapi kita sharing di sini free semuanya. Tinggal keseriusan kita memilih apakah kita mau belajar atau tidak. Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar mengenai WA marketing ya, simple WA marketing. Bentar, ini bukan ya tadi ya. Oke, sini ada nih. Jadi materi ini disampaikan di kelas Bakti Digital. Ini saya ambil dari materi kelas Bakti Digital yang di-share secara free. Bapak Ibu sekalian tinggal menikmati aja. Nanti kalau ada yang butuh materinya saya kirim ya, karena ini materi juga di-share secara gratis, maka kalau ada yang butuh pun saya kirim. Bentar. Ini sembari jadi admin soalnya di admit all. Nah, WA ini kalau berdasarkan riset yang saya pelajari, orang Indonesia masih lebih suka order transaksi via WA, chat WA, dibandingkan dengan website. Untuk kalangan tertentu ya, menengah ke bawah yang lebih sering menggunakan WhatsApp,
itu ketika mau transaksi, mau jualan, mau order sebagai pembeli misalnya, itu masih lebih suka menggunakan WA dibandingkan dengan harus login terlebih dahulu. Ya, kadang males ya, harus install aplikasi ini, kemudian daftar dulu, login dulu, belum passwordnya suka lupa, itu kan. Terus nanti setelah transaksi harus konfirmasi misalnya. Nah, kalau via WA langsung tanya berapa, ada barangnya nggak ada, total berapa sekian. Nah, transfer langsung dikirim di transfer yang selesai. Jadi banyak orang yang masih suka order ataupun jualan via WA. Nah, berarti peluang kita untuk mengoptimalkan WA untuk jualan, membangun database juga masih sangat besar ya. Jadi ini ada istilah tak kenal maka tak ada transferan ya. Jadi Bapak Ibu sekalian harus kenalan dulu. Nah ini sebenarnya ini yang nulis si penulisnya si penulisnya materi ini ya. Tapi karena yang ngomong saya ya kenalan dengan saya dulu ya nggak apa-apa. Meskipun sebagian sudah kenal ya, sok kenal aja. Jadi tak kenal maka tak ada transferan. Dalam ilmu inbound marketing yang sedang saya pelajari dan ini pun sedang saya kampanyekan di teman-teman UKM Depok ya. Baru pertama kali saya ngisi inbound marketing beberapa hari yang lalu ya. Belum banyak saya share, bahkan di pasar online pun belum saya share. Apa sih inbound marketing? Inbound marketing itu fokusnya adalah membangun interaksi dengan para customer, dengan para buyer, ya, dengan para pembeli. Jadi seringkali kita ketika sudah mendapatkan pembeli, setelah itu selesai ya sudah. Jarang sekali kita minta respon atau membangun interaksi, menanyakan kabar, sering sharing, berbagi dan seterusnya. Nah, seringkali ya ketika dia sudah beli, ya sudah saya dapat duit, dia dapat barang, udah selesai. Gitu kan. Ya, jadi nggak ada interaksi, nggak terlalu kenal dekat dengan customer kita. Sebentar saya matikan dulu yang masih nyala ya. Minta tolong yang masih nyala di mute. Bentar saya cari-cari dulu. Yang mic-nya masih nyala di mute ya. Biar konsentrasi di sini dulu. Oke. Berarti kalau kita belum terlalu kenal dengan customer kita, efeknya ya bisa jadi peluang repeat order itu sangat kecil, ya. Mungkin kita bertanya, kenapa sih kok dia sudah beli nggak beli lagi? Ya bisa jadi karena kita nggak mau interaksi. Nah di dalam inbound marketing itu fokusnya adalah bagaimana caranya dekat dengan customer atau buyer kita sehingga interaksinya ada dan saling kenal dekat, akhirnya muncul transferannya. Nah, ini maka tak kenal maka tak ada transferan. Jadi Bapak Ibu sekalian yang sudah kenal saya silakan transfer ke saya. Ini penulisnya itu ya. Saya ratakan. Saya kasih ini dulu warning dulu, tutup semua aplikasi agar lebih optimal. Jadi bagi yang menyimak double mungkin bisa ditaruh dulu HP-nya. Saya sendiri HP juga saya taruh ya. Karena kalau saya main HP otomatis saya nggak bisa ngomong. Kemudian disclaimer. Padahal masih kontrak cuma 3 bulan. Dimatikan dulu, di mute dulu ya, yang masih nyala mic-nya. Hasil yang ditampilkan adalah bukti nyata dan berdasarkan pengalaman sendiri. Namun tidak ada jaminan ya. Sekali lagi tidak ada jaminan bahwa Anda akan mendapatkan hasil yang sama. Bisa saja Anda akan mendapatkan hasil yang berbeda, bahkan mungkin lebih baik lagi. Belajar dengan tekun, beribadah dengan rajin, serta mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah kesuksesan akan dihadirkan untuk Anda. Jadi, di sini ada ikhtiar ya. Faktanya, ketika banyak orang komplain soal ekonomi, ya masalah pandemi dan sebagainya, ribuan orang menjadi kaya dengan bisnis online. Jadi Bapak Ibu sekalian, peluang bisnis online ini masih sangat besar ya. Ketika orang-orang mengeluhkan masalah ekonomi, masalah pendapatan, masalah penghasilan, padahal di sisi lain banyak orang yang sukses dari bisnis online. Nah, kenapa kita nggak beralih dari mengeluh tadi menjadi mengambil tindakan untuk sama dengan mereka yang sukses dengan bisnis online-nya, ya. Nah, ini pola pikir yang harus kita ambil ya sebenarnya. Ketika banyak orang komplain, orang mengeluh dengan pandemi, mengeluh dengan adanya corona dan seterusnya, kenapa kita nggak memilih memberikan solusi, mengambil tindakan untuk kemudian bangkit dan menjadi kaya dengan bisnis online. Nah, jadi tidak terpuruk hanya memikirkan nasib,
tapi bergerak untuk bangkit dari kondisi. Nah, apa yang akan kita pelajari hari ini? Kita akan pelajari mengenali mobile market, cara membangun database dari mobile market, kemudian cara soft selling. Di sini ada 56 slide ya, tapi nanti saya akan batasi waktunya karena biar Bapak Ibu sekalian khawatir paket datanya habis di tengah jalan, jadi nggak bisa optimal. Nanti maksimal jam berapa tadi? Jam 2:15 ya, atau jam 2:30 kita selesaikan. Atau jam 2 lah. Ya, nanti kalau nggak selesai kita potong di pertemuan berikutnya. Persiapan. Nah, ini mindset yang perlu kita bangun, bahwa bangun database, ya, artinya maksud bangun database itu memperbanyak jumlah data kontak di WA kita ya. Kemudian banyakin kontak, banyakin penawaran, tapi no spamming. Ya, no spamming itu artinya kita nggak broadcast massal yang nggak jelas kepada mereka yang belum kita kenal gitu ya. Jadi bangun database, bangun kontak ini otomatis mereka yang kita simpan adalah mereka yang kenal kita juga, saling menyimpan nomor juga ya. Dan no hit and run ya, tidak hanya sekedar simpan kemudian lepas dan sebagainya. Ya, saya lanjutkan, percepat. Seringkali penawarannya itu ya, bentuk penawaran kepada customer kita itu bisa bentuk penawaran promonya berupa promo produk atau jasa, barang atau jasa. Kemudian kita bisa jual juga dalam bentuk mungkin promo harga, atau bentuk model bisnis kita ya, atau yang lainnya. Jadi ini bentuk-bentuk penawaran ketika kita menjualkan sesuatu. Nah, di pasar mobile ya, di HP ini, mobile market ini ya, seringkali kita mungkin mengalami demikian ya, ketika jualan via HP atau via online menggunakan WhatsApp, seringkali mungkin kita mengalami demikian. Stok yang numpuk ya, bagi yang punya stok, kemudian konsumen yang PHP, janjiin mau transfer, tapi nggak transfer, janjiin order, sudah disiapin barangnya, tiba-tiba cancel gitu ya. Atau CLBK, chat lama beli kagak, ya nanya-nanya mulu tapi nggak order gitu kan. Atau ada mungkin kita mengalami juga kasus susah closing, ya. Nah, jadi kita tawarin macam-macam tapi enggak dulu terus, tapi enggak ini juga enggak closing juga. Atau bahkan kita mengalami mungkin sepi transferan, ya. Jualan saya kok sepi ya Pak, jualan online saya sudah coba ini macam-macam tapi masih sepi. Nah, mungkin ini sebagian yang kita alami ya. Atau mungkin sekarang kita sedang alami ini. Ya. Nah, yang perlu kita pahami pertama adalah jadi karakteristik pembeli kita. Ini seringkali orang lewati. Pas saya udah jualan ini, sudah jualan ke siapa saja. Kita usaha mungkin banyak. Penting ketika kita mau jualan via WhatsApp, produk ini kalau saya tawarkan ke si A, kira-kira masuk nggak? Kalau ini produk premium sekelas mahal gitu ya, dia tawarkan kelas menengah ke bawah, kira-kira ada yang beli atau enggak? Berarti kemungkinan enggak ada. Nah, cocok. Berarti kalau ini produknya menengah ke atas, maka saya tawarkan ke market yang sesuai. Ya, ini price-nya disesuaikan. Produknya disesuaikan dengan pasarnya juga. Begitu juga dengan value produknya disesuaikan juga. Ini penting ya. Dan seringkali bagi orang Jawa sih mungkin udah biasa ya, basa-basi dulu gitu ya. Tapi yang paling penting di sini adalah relationship, silaturahmi lah bahasa gampangnya. Sharing dan selling ya. Jadi kita silaturahmi dulu, kita sharing dulu, kita berbagi dulu, kita ngobrol dulu lah, nyantai aja dulu gitu kan, basa-basi dulu baru kita nawarin produk kita. I don't sell, I build relationship ya. Jadi saya tidak menjual, tapi saya sedang membangun hubungan. Ya. Di sini penting sekali bahwa ketika Bapak Ibu sekalian menawarkan ke customer, bangun hubungan. Jadi dia beli atau nggak beli, yang penting adalah ikatan silaturahminya terus terbangun. Suatu ketika, suatu saat ya, kalau sudah terbangun emosionalnya dengan baik, dia akan beli juga kok. Saya yakin itu ya. Tergantung bagaimana kita merawat mereka, ya, kita maintenance mereka enggak gitu ya. Ya mungkin sama seperti awal-awal kita bangun pasar online ya di komplek BSI ini. Mungkin awal-awalnya sedikit yang ikut, kemudian siapa sih Pak Hairul gitu kan, program-programnya apa sih gitu kan. Tapi concern saya adalah saya membangun relationship, saya membangun hubungan. Di sini saya tidak mengejar penjualan gitu kan, saya tidak mencari keuntungan. Maka ketika itu yang saya lakukan terus-menerus, sharing, kemudian
orang mulai tertarik gitu kan, kita bikin program gabung dan seterusnya. Ini pola-pola ketika kita membangun hubungan dengan customer. Jadi jangan hanya untuk cari duit, tapi bangun relationship. Artinya kalau dia nggak beli pun nggak masalah. Dalam konsep inbound marketing itu, customer yang namanya customer itu adalah orang yang mendapatkan manfaat dari produk kita. Mendapatkan manfaat itu bisa jadi dia mengkonsumsi, bisa jadi tidak. Kok tidak mengkonsumsi bisa dapat manfaatnya sih Pak? Iya, bisa jadi dia tahu bahwa oh cara membuat produk ini kayak gini ya. Nah, jadi dia cuma tahu doang, tapi dia nggak beli. Tapi dengan dia tahu produk kita, tahu dengan manfaat produk kita, dia bisa cerita ke orang lain. Dia bisa sharing ke orang lain. Dia bisa share konten produk kita ke orang lain. Maka jadilah dia marketer produk kita. Lo enak dong, dia nggak beli tapi mau ngejualin. Ya enak, justru kita seneng kan. Ada orang-orang yang dia bukan customer kita secara langsung, dalam arti dia tidak beli produk kita, tapi dia mau masai produk kita. Nah, kita kan senang pasti kan, dia marketer kita. Nah, dalam inbound marketing yang dibangun adalah itu. Jadi siapapun orang yang kita tawarkan produk kita, tujuan kita adalah bangun relationship, bangun hubungan baik dengan mereka. Ya, bangun persahabatan, bangun seperti keluarga, bangun silaturahmi. Jadi nanti akan muncul ya. Makanya di sini sharing dan selling ya. Nah, tadi di awal saya sampaikan mengapa kita menggunakan WhatsApp. Nah, di sesi siang ini kita belajar WhatsApp. Ini kopi Liong ya. Iklan dulu. Kopi Liong kopinya orang Depok. Ya. Penggunanya 1,5 miliar ya. Ya, pengguna. Ya lumayan besar. Kemudian user friendly, gampang digunakan. Ibu-ibu pun gampang, emak-emak pun sudah sangat familiar ya penggunaan WhatsApp ya, tinggal gitu-gitu doang. Dan bisa dibuat otomatis. Nanti kita belajar sedikit mengenai WA Business ya. Bisa dibuat otomatis. Kalau ada orang mau order tinggal buka katalog selesai. Nah, kenapa kita menggunakan WhatsApp ini ya? Dan saya yakin semua yang di sini pasti pakai WhatsApp ya, karena info yang tadi kan saya share via WhatsApp. Ada 2 tipe WhatsApp yang kita bisa gunakan ya. Ada WhatsApp biasa, ini yang sebelah kiri, logonya seperti ini. Ada WhatsApp bisnis yang ada tulisan atau huruf P-nya. Mungkin Bapak Ibu sekalian yang sudah menggunakan WhatsApp bisnis atau baru menggunakan WhatsApp biasa, nggak masalah. Atau bahkan ada yang dua-duanya, bisa jadi ya. Nah, yang kita kupas, apa sih bedanya WA Basic dan WA Bisnis? WA Basic ini terbatas, fitur-fiturnya terbatas. Kemudian hanya bisa untuk ngechat. Kemudian voice call, ya. Kemudian join group. Ya, bikin grup, join grup, itu terbatas lah, standar basic ya. Kemudian kalau WA Bisnis ada tambahan profil bisnis. Bagi yang punya usaha, bagus menggunakan WA Bisnis. Bahkan kita bisa upload katalog produk, bisa dibuat auto replay, bahkan chat-chat yang mungkin belum dibalas dan sebagainya, atau yang perlu kita tidak lanjuti khusus, ada labelnya, bisa dilabelin, bahkan dibuat schedule juga bisa. Jadi ini WA Bisnis fiturnya lebih lengkap dan cocok untuk jualan ya, kalau memang kita jualan. Bagaimana cara setting WA Bisnis? Ini saya jelaskan secara singkat saja, karena Bapak Ibu sekalian bisa praktek sendiri nanti. Dan itu sudah simpel ya, tinggal install aplikasi WA Bisnis yang tadi logonya ada huruf P-nya, lalu seperti ini ya. Setting ketika sudah daftar WA Bisnisnya dengan nomor yang lain misalnya, atau nomor yang sekarang diganti menggunakan WA Bisnis, tinggal diklik pengaturan, kemudian di sini setting ya bahasa Inggrisnya, klik bisnis setting. Nanti diminta di sini untuk setting lokasi bisnis kita. Rumah kita atau toko kita di mana lokasinya, kemudian tambah kategori bisnisnya, bahkan jam bukanya. Ya. Lalu email kita, website yang bisa diakses. Ya. Ini settingan untuk bisnis setting. Jadi isinya seperti ini. Nanti bisa dibuka yang sudah install WA Bisnis tapi masih belum disetting, bisa sembari dibuka aja. Nanti kalau misalnya belum jelas, mau minta materi, saya kirim materinya. Materinya free. Oke, lanjut. Nah, bagaimana setting berikutnya? Kita bisa setting greeting message ya.
pesan saat ada orang yang ngejapri, ya, ada orang ngechat, kita bisa langsung salam pembukaan atau misalnya pesan saat kita sedang tidak di tempat ya, bisa langsung otomatis setting. Nah ini penting ya kalau misalnya Bapak Ibu sekalian punya sapaan khusus, misalnya selamat datang di toko ini, kami menyediakan ini, silakan ketik apa misalnya untuk order apa gitu ya. Jadi bisa ditampilkan profil bisnis kita. Nah, bagi yang jual bakso bisa di ya, bocor ya. Suaranya bocor sebentar. Jadi bisa ditampilkan nanti. Bisa ditampilkan. Sebentar, ini ada chat yang harus saya jawab sebentar ya, mohon maaf. Bisa ditampilkan profil. Jadi kalau misalnya, kalau saran saya di sapaan ini ketika orang chat, sampaikan aja bahwa selamat datang atau assalamualaikum misalnya di toko apa gitu kan, kami menyediakan barang-barang ini untuk kami menyediakan produksi apa gitu kan, dan welcome reseller dan sebagainya. Di sini di setting greeting message-nya dan pesan ketika misalnya di jalan ya, ketika kita tidak sedang aktif WA-nya, kita bisa sampaikan bahwa pesan Anda akan kami balas dalam waktu secepatnya setelah aktif kembali ya. Kemudian ada juga quick reply ya. Jadi balas cepat ya dengan menggunakan garis miring ya. Garis miring seperti ini. Ini settingan quick reply-nya. Jadi kalau ada misalnya orang order kemudian kita mengucapkan terima kasih, kita bikin quick reply-nya seperti apa gitu ya. Bisa dibuka sembari dibuka WhatsApp bisnisnya, nanti ditambahin di sini quick reply. Jadi biar tujuannya apa sih? Tujuannya kadang kita itu ngetiknya lama itu kan, ngetiknya lama atau kita menjawab pertanyaan yang sering kali sama. Contoh minta nomor rekening gitu kan, minta nomor rekening. Nah ini kan kalau setiap kali ada orang mau transfer dan minta nomor rekening kita ketik manual itu kan lama jadinya dan menghabiskan banyak waktu kan. Nah kita bisa siasatin dengan membuat template ini quick reply. Sehingga ketika ada orang nanya atau pertanyaannya sering muncul, kita langsung bisa jawab dengan cepat ini. Jadi nggak perlu, ini menghemat waktu otomatis ya dan percepat respon juga. Berikutnya kita bisa melabel ya, buat label chat yang ada. Bisa contoh seperti ini ya. Mana yang new customer, mana yang orderan baru, mana yang pending payment, mana yang sudah dibayar, mana yang sudah selesai pengiriman dan seterusnya. Ini bisa dilabelin seperti ini label chatnya ya. Bisa dibuat tambah lagi new label juga bisa. Ya, ini fitur yang menarik ya. Jadi customer itu kan ada yang hot customer ya, dia yang sudah siap order, ada juga yang cold customer ya, dia yang cold buyer, dia yang baru penasaran saja, baru nanya-nanya, itu kan belum sampai tertarik. Nah ini bisa kita kelompokkan. Nah customer yang baru tertarik ini kan harus diedukasi terus, harus disilaturahmi terus, harus mungkin ditawarin terus-menerus, tapi dengan bahasa marketing yang lebih soft ya, agar sampai dia menjadi buyer. Ketika dia belum transfer kan dia belum jadi buyer, tapi kita perlu edukasi terus sampai dia jadi buyer. Sehingga ketika setiap orang yang nanya itu berpeluang menjadi buyer kita. Tinggal bagaimana kita follow up-nya, apakah hanya sekedar sekali follow up atau terus-terusan follow up. Ini yang pertanyaan seperti itu. Berikutnya, bagaimana cara membangun list building? List building itu data. Karena gini Bapak Ibu sekalian, paling gampangnya gini, ketika kita membuat status di WhatsApp, berapa jumlah orang yang melihat itu bisa mempengaruhi tingkat closingan kita atau tingkat orang yang nanya-nanya, bahkan sampai tingkat orang yang order. Kalau jumlah kontak WA kita itu hanya ratusan, maka yang membaca status WA kita pun nggak banyak. Karena syarat untuk bisa dibaca kan dua orang tersebut harus saling menyimpan nomor gitu kan.
si A, dia menyimpan nomor kita, kita pun menyimpan nomor dia. Maka ketika kita membuat status, status kita bisa dibaca oleh dia. Nah, berarti kalau ingin banyak orang yang lihat status saya harus punya list building atau data kontak HP yang banyak, kan bahasanya gitu. Nah, bagaimana kita mulainya? Mulai dengan bangun interaksi. Ya. Jadi, Bapak Ibu sekalian yang ada di pasar online, saran saya karena kita belum semuanya pernah ketemu, ya dalam artian kalau semua yang ada di pasar online itu semuanya pernah ketemu, mungkin bisa kenal atau sebagian kenal. Tapi kan belum pernah semuanya ketemu. Nah, bisa saling berkenalan secara langsung via Japri. Ya, tanya misalnya Ibu tinggal di mana, atau kalau mau Japri sungkan ya bisa juga di grup ya, ketika ada postingan seseorang tanya Ibu tinggal di mana, saya simpan nomornya Ibu ya, jangan lupa simpan nomor saya juga. Nah gitu, proses interaksi seperti itulah yang mulai dilakukan ya. Jadi tanya-tanya, Ibu jualannya bagus ya, tinggal di mana? Saya tinggal di sini, namanya siapa ini Bu? Nah terus disimpan nomornya, terus minta tolong ke Ibu simpan nomor saya juga ya, nama saya ini, saya tinggal di sini. Gitu. Jadi saling menyimpan nomor, nanti ketika masing-masing update status WA akan saling bisa melihat. Barangkali pada saat update status WA ada produk yang diinginkan atau dicari. Karena saya juga sering mendapatkan closingan dari update status WA. Ya. Nah, proses marketing itu ada istilahnya funneling, ada istilahnya funneling itu terkait dengan outbound marketing, ada inbound marketing ya. Inbound itu nanti ada flywheel marketing, tapi di sini saya nggak jelasin inbound atau flywheel marketing ya, saya jelasin funneling marketing ya. Prosesnya seperti ini. Dari mulai awareness ya, orang mulai tertarik ya, orang mulai penasaran, orang mulai tahu dengan produk kita, kemudian dia mulai tertarik. Mungkin kita di sini adain promo, beli satu gratis satu, bonus dan seterusnya. Kemudian setelah dia tertarik, dia memutuskan untuk nanya-nanya, itu kan, nanya-nanya gimana sih cara belinya, berapa harganya, macam-macam. Baru setelah itu dia memutuskan untuk beli, itu kan. Ini proses yang biasa dilakukan dalam konsep funnel marketing ya. Funnel marketing itu, funnel itu corong. Jadi mengumpulkan banyak orang dulu, kemudian orang tadi diprospek untuk tertarik, setelah tertarik dia didata siapa yang mulai mau beli, setelah itu baru siapa yang beli. Artinya kalau ada 100 orang yang datang ke toko kita, kemungkinan besar 100-100-nya itu nggak beli. Nah, nanti 100 itu yang datang, dia traffic namanya, 100 orang datang, mungkin hanya 50 yang nanya-nanya. Ternyata 30 yang kemudian tertarik sekali. Ternyata hanya 10 yang transfer atau yang bayar. Jadi yang demikiannya. Berarti yang perlu diperbanyak apa kalau kita ingin action atau closing-nya tinggi atau customer-nya banyak, maka yang perlu diperbanyak adalah lead generation atau awareness-nya ini. Traffic-nya, orang yang nanya-nanya, orang yang datang itu yang perlu diperbanyak. Berarti jumlah datanya harus kita miliki banyak ya. Nah, bagaimana cara membangun engagement? Ya, bangun interaksi bagaimana? Mulai dari chatting. Jadi harus dimulai dari chatting. Ya, nggak bisa Bapak Ibu sekalian, apalagi yang jualannya via WhatsApp, ada di pasar online, kemudian posting-posting ditinggalin begitu saja, nggak bisa. Harus ada chatting di situ, harus ada interaksi. Join dengan grup WhatsApp atau dengan chatting Japri. Ini cara melakukan prospek ya. Jadi nggak bisa hanya sekedar join grup WA, kemudian posting di grup WA selesai, nggak bisa. Harus ada ngejar prospek. Misal di grup WA pasar online misalnya ada 250 orang. Maka targetin 250 orang itu harus simpan nomor saya semuanya, bahkan mereka simpan nomor kita semuanya. Yang kedua, 250 orang itu bangun interaksi dengan semuanya. Bagaimana caranya, Pak? Japri, tanyakan kabar, bagaimana kabarnya, apa jualannya, selesai. Besok lakukan demikian terus, seperti bangun interaksi, sampai orang itu kepo, ini siapa sih, nanya-nanya mulu, jualannya apa sih? Nah, nanti lama-lama dia beli pasti. Ya, jadi jangan sampai Anda berharap banyak yang beli, tapi Anda sendiri nggak dikenal oleh mereka. Cuman posting-posting, setelah itu kabur. Ada yang nanya, oh responnya lama, dan seterusnya. Jadi pastikan kalaupun setelah posting di grup WA, pastikan juga lakukan dari 250 member tadi, di Japri satu persatu, di prospek satu persatu, tapi konsepnya adalah dengan interaksi, engagement ini. Ya.
Tidak saya sarankan untuk Japri menawarkan dagangan di awal, nggak saya sarankan. Kok gitu sih Pak? Kan saya mau jualan. Iya, jualannya nanti ketika Bapak Ibu sekalian pasang status sebenarnya. Ya, pasang status di grup WA, tapi ketika Japri tidak saya sarankan menawarkan dagangan. Ya. Kalaupun menawarkan, konsepnya menggunakan konsep teknik copywriting. Nanti kawan-kawan kita bahas bagaimana cara menggunakan teknik copywriting. Jadi tidak langsung Pak, saya sedia ini dulu, mau beli nggak, gitu nggak. Ya. Nanti kapan Pak kalau sudah langsung ada masanya? Ada masanya setelah Bapak Ibu sekalian sudah sangat dekat dengan dia. Dengan customer tadi sudah sangat dekat, sudah kenal dekat, nggak apa-apa tawarkan. Tapi kalau sedang bangun interaksi, saran saya tidak langsung dimulai dengan menawarkan dagangan. Karena nanti membuat orang males. Tidak ada di dunia ini orang yang mau ditawarin jualan. Saya yakin. Saya nawarin ke ibu, saya Japri pasti, aduh malas Pak Heru nawarin jualan, gitu kan. Pasti tidak ada satupun di dunia ini yang orang mau ditawarin jualan, kecuali dikasih gratis, gitu ya. Pak, saya kasih gratis ya, oh saya seneng banget. Tapi kalau Pak mau beli ini enggak, saya mikir dulu, aduh malas banget nih, mau nolak nggak enak, sebagainya kan. Tapi intinya adalah bangun interaksi. Nanti kalau sudah dekat, ibu mau nawarin jualan, nggak masalah ya. Ini penting, interaksi ini penting. Nah, bagaimana tips dan triknya? Pertama, harus memiliki lead magnet. Apa lead magnet? Yang namanya magnet itu adalah sesuatu barang yang bisa menarik. Berarti lead itu adalah data atau prospek atau orang atau calon buyer. Apa lead magnet? Berarti sesuatu yang bisa menarik calon buyer, calon pembeli kita. Apa yang bisa menarik calon pembeli kita? Contohnya nih, 12 lead magnet ideas ya, ide lebih dari 12 ide lead magnet ya. Apa sih contohnya? Diskon. Nah, ini saya kasih lagi, waktunya sudah 1:30 lebih ya, panjang pembahasan kita. Nah, yang nggak hadir saya banget. 300 juta orang sudah hadir ya. Yang pertama diskon. Contoh gini Bapak Ibu sekalian. Kalau saya jualan bakso ya, siang-siang gini makan bakso enak ya. Jualan bakso, kemudian diskon 10%, kira-kira menarik nggak? Silakan jawab via chat boleh. Kalau saya jualan bakso sekarang nih, yang order bakso saya kasih diskon 10%. Kira-kira menarik tidak? Di chat boleh, di chat. Ini pada bangun atau tidur nih? PDF saya udah kelihatan kan ya materinya ya? Materinya kelihatan kan? Kelihatan. Oke, kelihatan ya. 10% menarik nggak? Ini 10% loh. 10%. Nanti ada lagi, kalau saya kasih diskon 50%, menarik nggak? Ya, tuh kan ada yang bilang naikin lagi dong, itu kan kurang menarik. Oke. Ya. Kurang ya, betul ya. Jadi kalau saya kasih diskon 10% ketika mau jualan, saya mau sedikit heboh dikit biar rame gitu ya. Nah, ini kayak sengsi di kelas beneran ya. Kalau saya ngasih diskon 10% saat saya jualan misalnya di grup WA, pasti kurang menarik. Ya. Kalau mau jadikan diskon sebagai lead magnet, Bapak Ibu sekalian kasih diskon yang wah sekalian. Berapa biasanya? 50%, 70%. 90% bangkrut lama-lama ya. Jadi ya 50% lah itu ya. Kalau 70% bangun nanti lama habis duit modalnya. 50% nggak apa-apa lah. Mungkin sekali untuk menarik kembali kita perlu kasih diskon wow gitu ya. Kalau 10% kurang wow, orang kurang tertarik, nggak greget 10% doang. Ambil 40%, 50% sekali buat lead magnet biar orang nyobain produk kita ya. Daripada kita ngasih gratis kan rugi total ya, dalam artian kita ngeluarin modal banyak. Tapi kalau 50% kan kita masih ya, kalau kuliner masih masuk lah saya pikir ya. Dan misalnya nggak dapat untung, ya anggap aja itu biaya marketing, biaya promosi. Nah, bikin lead magnet demikian, biar orang nyobain. Ada 250 misalnya satu grup WA di pasar online. Coba kejar mereka jadi prospek, biar mereka nyobain semua produk Anda. Berarti tawarin, bagi yang belum pernah nyoba produk saya kasih diskon 50% untuk pembelian pertama. Nah, nanti kalau dia sudah coba, barangkali dia penasaran lagi, tertarik, atau dia ingin beli lagi. Berikutnya nggak ada diskon. Tapi minimal dia sudah nyobain. Dibandingkan kita ngasih tester gratis kan. Ngasih tester gratis kan jadi habis modal semuanya. Tapi kalau diskon 50% bagi yang belum pernah beli produk saya,
maka Bapak Ibu sekalian produknya bisa dicoba oleh semua customer akhirnya. Ini lead magnet namanya, membuat daya tarik pembeli untuk mencobain produk kita. Atau yang kedua, kita bisa bikin kuis, ya. Kuis ini juga sering ya, kadang ada yang mengadakan kuis. Ya, ini bisa membuat orang tertarik untuk ikut kuis. Bagi yang memenangkan kuis, misalnya dapat free apa, gitu ya. Ini bisa. Atau dengan worksheet, ya. Ini worksheet ya. Berarti apa ya, ya mirip-mirip kuis juga sih, dia dikasih sebuah tantangan gitu ya, bagi yang ini sebagainya. Nah, misalnya tantangan menghabiskan bakso 10 mangkok itu kan free bagi yang sanggup. Intinya membuat konten-konten yang menarik orang untuk datang untuk dicobain. Ya. Kadang kan misalnya jualan bakso, mie ayam, makanan terus ya tadi ya, nggak ada yang lainnya. Atau di sini tadi ada siapa, Bu Endah ya, jualan kentang ya, jualan kentang. Misalnya siapa yang sanggup makan kentang sekilo dalam waktu setengah jam gitu kan, saya kasih gratis gitu kan. Itu membuat viral aja sebenarnya, membuat orang tertarik, penasaran. Ya. Atau misalnya dibuat roadmap menggunakan email newsletter, ya tawarin menggunakan email terus-menerus bagi teman-teman yang jualannya via grup WA ya email kurang cocok ya. Checklist, kemudian free trial ya, cobain bagi yang bisnisnya jasa misalnya kalau di Kumon itu ada ya, Kumon ya, coba gratis. Nah, itu salah satu membuat lead magnet. Jadi orang cobain dulu deh, belajar di Kumon gimana, gratis. Nanti kalau tertarik ya tinggal bayar, kalau nggak tertarik ya sudah. Yang penting orang sudah pernah merasakan produknya Kumon. Nah, produk Bapak Ibu sekalian, kalau ada yang mau free trial, boleh nanti undang-undang saya gitu ya. Free trial makan bakso. Ya, itu nanti saya datang gitu kan. Gratis makan baksonya. Jadi ini free trial ya. Buat orang tertarik dulu nyobain produk kita. Kemudian ada juga yang dalam bentuk tutorial kelas, kemudian webinar. Ini juga bisa membuat daya tarik pembeli kita ya. Misalnya orang yang kita ingin awali produk, tapi kita bikin webinar, kita bikin workshop gitu secara gratis, tutorial kelas ya. Atau kita berikan akses ke komunitas tertentu, bonusnya ya. Kalau belanja di produk saya, nanti gratis jadi membernya pasar online misalnya, itu bagian dari lead magnet juga ya. Atau berikan kursus gratis ya, bagi yang daftar jadi reseller saya, free ikut pelatihan bisnis. Nah, itu bagian dari lead magnet juga. Ada orang yang, oh ya saya mau pelatihan bisnisnya aja, ya udah gabung jadi seller saya gitu. Nah, itu ada seperti itu. Ada juga buat tantangan ya, challenge ya. 30 hari misalnya, ada tuh waktu itu susu pelangsing ya, susu pelangsing masalah ya. Susu pelangsing, susu diet itu ya. Jadi bagi yang bisa turun berat badan 10 kilo dalam waktu 30 hari dengan mengkonsumsi susu ini atau produk ini, dia mendapatkan hadiah. Ya, itu banyak tuh akhirnya orang nyobain susu itu, kemudian dia coba selama 30 hari, berat badannya turun. Teman saya itu berhasil sampai dapat hadiah itu, karena dia ikut program challenge ini. 30 hari bisa turun sekian kilo dengan konsumsi produk tertentu. Ya, atau dikasih template dan sebagainya. Ini beberapa contoh lead magnet. Banyak sekali lead magnet atau produk-produk yang bisa menarik ya. Bisa produk, bisa jasa dan seterusnya. Ini saya pengen boleh dimatikan dulu. Ya. Oke. Saya lanjutkan. Untungnya gimana kalau diskonnya gede? Itu kan diskon buat daya tarik di awal doang, Bu, ya. Jadi bukan terus-menerus. Intinya biar orang nyobain dulu. Sama sebenarnya dengan ketika Ibu ngasih tester gratis gitu kan. Itu kan biaya promosi maksudnya. Ibu ngasih tester gratis, Ibu bikin brosur, itu kan biaya promosi. Nah, dialihkan dengan cara diskon gede-gedean ya. Mungkin rugi jatuhnya ya, tapi ini kan biaya promosi untuk narik orang beli dulu ya. Ya kalau bisa jangan sampai rugi, minimal ngepas ya. Untung nggak apa-apa lah, karena buat biaya promosi dulu. Ini bisa dicoba nanti. Ini pertanyaan Bu Tati, kebab ya. Ini contoh-contohnya yang tadi saya sampaikan, juga ada giveaway gitu kan. Misalnya beli hari ini bonus ini gitu kan. Nah,
Atau misalnya spesial hari ulang tahun saya yang belanja ini saya kasih bonus ini, atau dapat free sampel contoh produk yang lebih kecil bentuknya atau isinya, atau ada beberapa juga yang kulwa itu kuliah via WA ya, jadi sharing-sharing via WA itu bonus kadang ya, jadikan bonus sebuah produk, atau bonus gabung di sebuah grup khusus, atau nanti ada tips series dan seterusnya. Ini contoh-contoh lead magnet. Nah, baru setelah kita tarik para pembeli dengan lead magnet, dengan iming-iming hadiah dan sebagainya tadi, saya minum kopi dulu semua. Baru kita jualan ya. Setelah kita kasih penawaran, kasih daya tarik ke pembeli itu, baru kita jualan, start selling ya. Produk yang tepat akan laku pada waktu yang tepat, pada orang yang tepat, serta dengan cara yang tepat. Jadi Bapak Ibu sekalian, tidak ada istilah sebenarnya produk saya nggak laku Pak, nggak enak dan sebagainya, nggak ada. Yang ada adalah kita tidak menemukan waktu, orang, dan cara yang tepat untuk menjual produk kita. Itu yang ada adalah itu. Jadi bisa jadi kita nawarinnya tengah malam, waktunya nggak tepat ya. Nawarinya akhir bulan atau pertengahan bulan, waktunya nggak tepat, orang udah mulai kehabisan ya. 2 koma, tanggal 2 sudah koma gitu kan, tanggal 2 gajian sudah koma, 2,5 tanggal 2 sudah koma. Nah, itu misalnya atau mungkin caranya tidak tepat. Kita mungkin japri semuanya, broadcast semuanya, tawarin jualan kita sehingga orang merasakan tidak nyaman gitu kan, sehingga caranya nggak tepat. Jadi demikian. Nah, saran saya mulai diperbaiki ya. Diperbaiki pola jualannya, caranya, waktunya, kemudian marketnya siapa juga harus diidentifikasi. Kayak siang-siang gini misalnya, kan, ini ada Bu Tina nge-share cendol sampai salah nge-share ya di grup yang tidak boleh jualan di share di sini. Ya karena jamnya orang pingin minum yang seger-seger gitu kan, cendol original gitu kan, free ongkir diantar Baradur, ini udah jam 1 ya Bu, belum diantar juga. Nah, tapi kalau Bu Tina jualan cendol jam 20 malam mungkin nggak terlalu menarik bagi orang, siapa sih jam 20 malam mau beli cendol, atau mungkin nge-share-nya jam 5 pagi nggak terlalu menarik ya. Tapi di-share-nya oleh Bu Tina memang di jam-jam orang apa sih yang segar-segar di siang hari panas gitu ya. Ya cendol, ya kopi, susu misalnya dan sebagainya. Itu pola-pola waktu yang tepat, cari tepat, dan bisa juga disasarkan kepada orang-orang tepat gitu ya. Orang-orang yang misalnya memang sedang ada acara dan seterusnya. Ini demikian. Nah, ini bentuk flyer-flyer promo, contohnya seperti ini, material promo. Ya, saya perkecil lagi biar kelihatan semuanya. Masih kelihatan ya? Nah, ini contoh misalnya pre-order, panduan aplikatif sepanjang masa, 32 juta dalam 2 hari. Tanpa kirim barang, tanpa stok, bukan dropship. Harga normal 150.000 khusus 20 orang pertama. Nah, ini ada daya tariknya apa? Daya tariknya khusus 20 orang pertama hanya Rp150.000. Kemudian dikasih tanda apa, dikotakin tanpa kirim barang, tanpa stok, bukan dropship. Ya, apa jualannya nggak tahu saya. Panduan aplikatif. Atau ini rahasia dongkrak omset dengan WA. Nah, ini e-book kayaknya, ini jualan e-book, kemudian dijual 200. Hanya 20 orang pertama dapat harga 99.000. Nah, jadi gambar promosi, testimoni, kata-kata promosi, broadcast promosi, free product, ini bentuk-bentuk materi untuk dipromosikannya. Ya. Jadi ibaratnya orang diajak untuk cepet-cepetan kalau mau dapat murah gitu ya. Ya, kalau iklannya siapa itu Fanny Rose itu kan Senin harga naik gitu ya, Senin harga naik terus Senin kapan nggak tahu. Nah, kita bisa bikin konten seperti ini dengan Canva. Nanti ada materi Canva insya Allah di next time ya, di pertemuan berikutnya, di pertemuan lain kali ada bagaimana cara membuat materi-materi promo seperti ini, sehingga ketika kita mau iklan tidak melulu menggunakan tulisan, kadang dalam bentuk gambar itu lebih menarik ya. Apalagi di sini ada gambar produk kita dan seterusnya. Nah, ini bisa dibuat dengan Canva atau Snapseed juga bisa. Nah, kita bikin penasaran orang. Bikin penasaran itu adalah strategi pemasaran. Ya.
bikin penasaran itu adalah strategi pemasaran. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian sukanya bikin penasaran, itu kan orang jadi pingin gitu kan. Nah itu strategi pemasaran kayak gitu, penasaran. Kayak tadi misalnya siang hari ini nanti ada tamu dari LPK Bina Mutu Bangsa yang akan share bagaimana cara mendapatkan bantuan modal usaha tanpa ribet gitu. Karena itu kan bikin penasaran aja gitu kan, gimana sih caranya itu kan. Nah akhirnya banyak yang join, sampai 300 orang join saat ini gitu ya. Adalah kapasitas cuma 100 orang. Nah, itu penasaran membentuk masalah. Nah, pola paling gampangnya bikin status di WA kita di sini. Tulis status kita di sini, kemudian tambahkan, Alhamdulillah tembus 10 juta per bulan dengan teknik promosi pakai FB organik. Tanpa iklan mau saya ajarkan caranya, ini bikin orang penasaran. Ini adalah cara pemasaran. Nih, ada ini kalau ini tulis di Facebook ya, sampai ada 245 orang komen, nanya gimana caranya, mau, biasanya gitu. Orang kan biasanya langsung mau aja gitu kan, nggak baca isinya, kadang mau tahu caranya mau aja. Nah itu ya apa namanya bikin penasaran orang itu adalah konsep pemasaran. Channelnya apa? Ketika mau promosi via WA kita bisa menggunakan display picture, profil picture kita ya. Jadi profil picture kalau misalnya mau konsisten digunakan WA untuk jualan bisa diganti dengan produk Bapak Ibu sekalian ya. Setiap hari diganti dengan foto-foto produk ya. Kemudian bisa gunakan WA status atau story. Kemudian kalau pakai WA bisnis, pakai katalog. Kemudian kita juga bisa bikin WA group atau langsung japri atau direct chat ya, langsung japri ke pembelinya. Ini bentuk atau media promosi via WA. Nah, bagaimana WA ini kan gratis, mudah pengoperasiannya, dan bisa langsung ke target ya. Kita bikin chat list, WA group, kemudian sumber-sumber yang terpercaya. Ini saya percepat, nanti saya buka sesi tanya jawab, nanti jam 2 kita dengerin yang lain. Ketika kita join ke grup WA, maka pastikan grup WA itu bukan grup WA yang apa namanya yang abal-abal, dalam artian yang semua orang bebas masuk, bebas join dan nggak jelas siapa di situ ya. Bangun interaksi di situ dan sama-sama memiliki kepentingan di situ. Nah, kalau kita mau mencari WA grup yang tertarget bisa di Google juga sebenarnya. Ya, tapi saya ini sih nggak ajarkan ya. Ini seperti ini nih. Ketik nanti di web apa namanya di Google itu web WhatsApp grup ya, nanti akan muncul grup-grup yang kita cari, meskipun itu tidak saya sarankan banget ya, karena relevansinya kurang ya. Kalau hanya sekedar untuk mencari tambahan database kurang, karena kita nggak tahu itu grup WA-nya aktif atau enggak sebagainya ya. Kemudian kita bisa juga lihat dari kita bisa juga manfaatkan customer review ya, diajak untuk mereview para customer kita di Google My Business. Ini materi yang tadi saya tawarkan ya, tapi next kita coba bahas ya, bagaimana mengoptimalkan Google My Business ya. Sehingga orang-orang yang sudah pernah beli via WA itu kita arahkan juga untuk memberikan review di Google My Business kita. Nah, bagi Bapak Ibu sekalian yang belum memiliki Google My Business, next kalau nanti ada materinya kita praktek untuk membuat Google My Business ya, sehingga ketika ada customer yang order, yang belanja, diarahkan untuk mohon kasih reviewnya ya gitu. Jadi ngasih testimoninya itu tidak hanya via WA saja, tapi saya sarankan untuk dikasih link Google My Business kita, kemudian suruh nulis review bintang 5, kasih testimoninya di Google My Business. Karena ini pengaruhnya sangat keren ya. Ketika Bapak Ibu sekalian banyak orang review Google My Business kita, GMB kita, kemudian reviewnya bintang 5, testimoninya positif, banyak yang bagus, Google akan mengindeks atau merekomendasikan di pencarian awal, di pencarian paling atas ya, acuannya Google. Jadi sangat direkomendasikan untuk mengoptimalkan review dari setiap customer, diarahkan untuk memberikan review atau testimoninya ke Google My Business. Jadi nanti kalau ada yang beli, japri aja Pak, mohon kasih testimoninya ya di Google My Business ini, kasih bintang 5, kasih testimoninya gimana sebagainya. Kan banyak yang beli setiap hari ya, meskipun hanya pelanggan pasar online, ajak aja untuk memberikan testimoni ini ya. Nih.
Kemudian bisa juga kita optimalkan di OLX ya. Nah, atau ada juga yang menggunakan aplikasi ya, aplikasi WA broadcast ya, WA marketing tools. Ini bisa yang berbayar seperti WA Blaster Pro, WA Sender Pro. Ini yang pernah saya pakai juga. Auto Prospect saya nggak pakai ya. Nah, kita bisa prospek ribuan prospek per hari ya. Nanti kayaknya sudah jam 2. Jadi saya cukupkan untuk pembahasan marketing sampai sini. Kalau ada yang mau tanyakan, soalnya nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Ini masih belum selesai soalnya ya. Dengan materi tambahan dan ini ada WA Group Scraper, kemudian OLX Finder. Tapi kalau ini sudah menggunakan aplikasi ya. Jadi halaman berikutnya ini menggunakan aplikasi namanya autoprospect.com. Ini jualan aplikasi ini si penulisnya ya. Kita nggak bahas karena ini menggunakan tools yang berbayar ya. Jadi kita nggak bahas menggunakan autoprospect.com ini. Ini tools berbayar. Nanti kalau saya sudah coba dan memang recommended, saya nanti share insya Allah ya. Tapi intinya adalah bangun komunikasi engagement dengan cara prospek via Japri secara langsung atau di grup WA. Nah, apakah Anda siap bangun ribuan prospek dan promosi sekarang? Ya, siap dong ya. Sudah selesai ya. Ini sudah selesai semuanya, saya sampaikan. Kalau saya buka sesi diskusi sampai nanti selesai, baru nanti kita dengerin bersama informasi dari Bina Mutu Bangsa yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Baik, kalau ada yang mau ditanyakan boleh di chat atau mau langsung boleh juga. Ya. Silakan. Nanti kalau ada yang mau tanya boleh nama, kemudian produknya apa ya, biar sekalian jualan kan di sini lumayan. Ya, ada yang mau tanyakan? Baiknya untuk WA bisnis terpisah dengan WA personal, Pak? Ya, terpisah ya bagusnya ya. Biar enggak tercampur karena nanti kan ada label chat ya. Label chat itu kan untuk melabeli siapa customer kita, siapa calon customer kita, siapa yang belum transfer dan sebagainya. Ya, karena kalau nanti gabung nanti bingung ini pribadi, urusan pribadi campur-campur semuanya. Bagaimanakah cara gabung di Shopee Food itu sendiri ya? Ini di luar dari konten bahasan hari ini ya. Jadi tidak saya jawab dulu karena nanti melebar ya. Nanti kalau membutuhkan kita bisa bahas Shopee Food khusus ya. Shopee Food dan apa seluk-beluknya, bagaimana cara daftar dan sebagainya ya. Nanti saya carikan materinya dulu, tapi saya pelajari dulu cara daftarnya, kemudian bagaimana cara jualannya. Karena Shopee Food memang sedang booming ya, karena dia baru bakar uang saat ini, baru mulai promosi. Ya, tapi intinya di pertanyaan ini nggak akan saya jawab dulu, mohon maaf karena panjang ini kalau sudah bahas bagaimana caranya bisa bergabung di Shopee Food ya. Sebenarnya cara gampangnya adalah Bu Reni Bakery yang jualan roti ya, bakery kan roti. Buka aja Instagramnya, follow aja Instagramnya Shopee Food. Di situ ada informasinya. Saya sendiri udah lakukan itu. Nah, nanti kalau sudah di follow informasi Shopee Food, nanti tinggal ikuti alur pendaftarannya di Instagram ada. Dengan nomor yang beda, iya betul. Antara WA personal dengan nomor bisnis, saran saya kalau memang bisa satu HP bisa 2 nomor, pisahkan aja dengan gunakan langsung dengan 2 nomor ya, berbeda. Satu untuk bisnis, satu lagi untuk pribadi. Tapi kalau nggak bisa ya nggak apa-apa karena kondisi kan. Tapi kalau bisa dipisahkan. Apakah harus dengan nomor yang berbeda? Iya, ya nggak bisa dipakai dua-duanya. Apakah sudah selesai webinar tentang WA-nya? Sudah selesai. Pertanyaannya kok apakah sudah selesai webinar? Sudah. Kita mulai tadi jam 1 ya. Kita mulai jam 1, sekarang udah jam 2, kurang 3 menit. Materi sudah saya sampaikan ya. Ini sesi tanya jawab. Silakan kalau ada yang mau bertanya, sesi diskusi. Jadi kalau nggak ada ya kita akan bahas yang lain ya, informasi yang nanti disampaikan oleh
LPK Bina Mutu Bangsa. Silakan kalau ada yang mau tanya atau ada yang mau chat di pertanyaan boleh silakan. Ini gambarannya ada 59 materi yang sudah kita siapkan untuk kita share ke Bapak Ibu sekalian yang mau belajar secara rutin ya mengenai digital marketing. Jadi mulai survive di era new normal, kemudian strategi bisnis offline, lokal, go online, teknik foto, edit foto dengan aplikasi gratisan, strategi mengolah konten media sosial, mengenal sistem pembayaran digital, QR, IS, pembayaran mobile, panduan memilih jasa pengiriman barang, panduan pengemasan barang, jadi mulai dari mengirim, mengemas, kita ajarkan semuanya. Kemudian membuat brand mudah ditemukan di internet, optimasi Google Business, optimasi Facebook page, fanpage ya, optimasi Instagram bisnis, WA bisnis, memilih e-commerce untuk bisnis Anda, kemudian algoritma ya ini, agregator e-commerce, jualan online lokal dengan landing page sendiri, bikin landing page sendiri, bikin website, jualan online di GoFood, jualan online di GrabFood, ada semuanya. Shopee Food belum ada, tapi di sini dibahas ya, jualan online Tokopedia, di Shopee, Bukalapak, Lazada, Beli-beli, Bineka, kemudian strategi bisnis digital marketing untuk bisnis lokal, jualan online di Facebook Marketplace, kemudian teknik SEO untuk bisnis lokal, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, WA marketing ya, optimasi Facebook, ini sudah tadi, pemasaran SMS broadcast untuk bisnis lokal, optimasi SEO di website landing page sendiri, optimasi promosi di Tokopedia, promosi di Shopee, di Bukalapak, Lazada, Beli-beli, optimasi fitur promosi di payment, digital marketing untuk bisnis nasional, SEO untuk bisnis nasional, Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, kemudian dropship, kemudian reseller strategi, growth hack marketing ya, kemudian strategi operasional bisnis secara digital, aplikasi kasir, aplikasi manajemen keuangan, manajemen human resources ya SDM, manajemen order, manajemen chat, banyak sekali ya, lengkap sekali materinya, apa namanya, banyak ya yang bisa kita selesaikan. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan untuk materi siang hari ini. Kita akan mendengarkan informasi penting ya, Bapak Ibu sekalian. Silakan dinyalakan videonya. Barangkali ada yang mau tanyakan secara langsung ya. Mas Haris, sudah ada ya? Ya, Mas, siap. Ya, oke, Mas Haris Hadi dari LPK Bina Mutu Bangsa. Bentar, saya stop share dulu. Mana orangnya belum nongol? Udah, Mas. Oke ya. Saya pin dulu deh. Oke. Nah, ini Mas Haris ya. Mas Haris. Bapak Ibu sekalian sudah kelihatan ya Mas Haris Hadi dari Bina Mutu Bangsa ya, ada kelihatan ya. Nah, kita akan tanya nih, apa sih program yang sedang atau akan muncul ya, akan diluncurkan atau akan dibuka untuk umum ya dari Bina Mutu Bangsa. Mungkin juga apa sih Bina Mutu Bangsa, sekilas boleh di-share Mas, silakan Mas. Boleh, siap, baik. Ada yang perlu di-share? Boleh, saya share dulu ya Mas. Oh iya, sebentar saya jadikan host dulu ya berarti ya. Oke Mas, sudah jadi host. Oke. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Mas Soleh. Ini akhirnya kita ketemu Mas. Nah, terima kasih juga nih teman-teman UMKM Kota Depok. Perkenalkan, saya Haris dari Bina Mutu Bangsa. Jadi akhirnya bisa ketemu sama teman-teman nih UMKM Kota Depok, karena kemarin kalau kita tuh sering dapat program dari pemerintah, terutama dari Kemendikbud, itu program untuk kewirausahaan. Jadi beberapa program dari Kemendikbud itu ada beberapa program, ada kewirausahaan, ada untuk kecakapan kerja. Nah, kita fokus untuk ke kewirausahaannya. Oke, mohon izin ya teman-teman buat share screen, terus nanti ada beberapa
slide yang sudah banyak untuk saya jelaskan. Oke, apa sih yang pertama, tak kenal maka ta'aruf ya. Nah, saya dari Bina Mutu Bangsa. Bina Mutu Bangsa itu lembaga pelatihan kerja, lembaga kursus dan pelatihan, jadi di bawah 2 kementerian. Kalau secara izin dari Kemendikbud maupun dari Kemnaker. Kita pun sudah terakreditasi dari kedua lembaga tersebut, dan kita juga jadi tempat uji kompetensi di bidang perhotelan dan kapal pesiar di wilayah Kota Depok, gitu. Oke, balik ke tadi untuk membicarakan mengenai PKW, program kewirausahaan itu sebenarnya program ini digagas oleh Direktorat Jenderal Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Riset dan Teknologi ya. Jadi bisa dilihat di share screen-nya bahwa poinnya sih banyak keluhan nih, banyak mengenai produktivitas tenaga kerja, mengenai rasio wirausaha. Ternyata Indonesia tuh sudah meningkat, yang sebelumnya dari 1,67 sekarang jadi 3,1% ya. Jadi artinya program kewirausahaan itu mulai meningkat nih seiring dengan COVID. Jadi banyak yang ke PHK segala macam, akhirnya dia berubah menjadi seorang wirausaha. Nah, berikutnya pengertian apa sih PKW itu? Nah, PKW ini program yang digagas oleh Direktorat Vokasi itu untuk poinnya itu untuk berwirausaha atau merintis usaha mandiri, ya. Jadi nanti di program ini nanti akan ada kita bantu dari sisi pelatihan sampai ke nanti dikasih misal modal usaha sampai terus kita ada monitoringnya gitu. Terus tujuannya untuk apa? Yang tujuannya ya untuk membina UMKM atau dari yang tadinya belum berwirausaha, akhirnya dia bisa mempunyai usaha sendiri gitu. Nah, ini persyaratannya. Jadi poin terpenting dari program ini. Jadi mungkin teman-teman dari UMKM yang punya saudara-saudara maupun anak-anak gitu ya, yang usia 15 sampai dengan 25 tahun. Jadi ada kriteria di sini untuk ikut ke program PKW ini. Jadi gini, teman-teman, just informasi aja. Kemarin kami dari Bina Mutu Bangsa sudah presentasi ke Direktorat Pendidikan bahwa kita itu tadinya mengajukan sekitar 20 orang untuk dilatih dan dikasih bantuan nih modal usaha untuk wirausaha. Terus karena mungkin dari sisi kita presentasinya bagus, terus kita punya track record bagus ya mengenai wirausaha ini. Nah, alhamdulillah nih saya dipertemukan oleh Mas Soleh. Kalau dulu saya tuh seringnya cuma di wilayah Cisalak Pasar untuk istilahnya nyari peserta segala macamnya. Nah, mungkin saat ini kalau pertemukan saya dengan Mas Soleh, jadi lingkupnya lebih luas di Kota Depok. Gitu. Jadi ketika saya mengajukan 20 peserta, ternyata di ACC sekitar 30 peserta. Gitu. Dan saat ini kalau biasanya untuk pendaftaran, untuk pengajuan itu kita minta dulu KTP sama KK dulu nih. Kita ajukan ke direktorat. Ternyata dari nggak bisa langsung kapan sih dapatnya gitu ya. Nah, banyak dari 20 orang peserta yang kita ajuin itu ternyata banyak yang mundur nih teman-teman. Banyak yang mundur, banyak yang sudah kerja. Nah, akhirnya kita butuh mungkin sekitar 18 orang lagi yang masih ada slot untuk ikut program ini gitu. Nah, ini mungkin bisa di screenshot teman-teman yang nanti berminat ya untuk program kewirausahaan ini. Pokoknya programnya ini oke banget lah untuk wirausaha. Terus ada pertanyaan gini, misalkan Mas saya udah punya usaha gitu, dan dari sisi umur saya masuk kok umur itu gitu. Tapi saya udah punya usaha, itu gimana ya? Boleh nggak ikut itu? Oke, kalau untuk mahasiswa itu kita masih memperbolehkan. Dalam artian gini, kalau misalkan dari kita screening dulu ya, kita masukin KTP-nya ke, jadi Kemendikbud punya sistem yang nanti akan di screening juga dari CV sistemnya itu. Kalau misalkan lolos, Ibu bisa ikut pelatihannya.
Nah, nanti pelatihannya kita punya pelatihan untuk kewirausahaan ini kita biasanya untuk kuliner ya. Jadi makanan-makanan ringan lah yang biasa kita latihkan gitu. Terus, nah ini proses penyelenggaraannya. Yang pertama ada identifikasi peluang usaha, terus berikutnya kita kasih pembelajaran nih, kita kasih pelatihan segala macam. Nah terakhirnya kita ada evaluasi. Setelah evaluasi, nah kita ada bimbingan nih untuk rintisan usahanya. Jadi nanti teman-teman di pelatihan pun untuk membuat usaha kita untuk suruh presentasi nih, untuk presentasi mengenai ya SWOT ya, analisis SWOT. Jadi apa sih keunggulan dari usaha yang ditampilkan, usaha yang akan dibentuk gitu ya, terus strength, kekuatannya apa, terus kelemahannya apa segala macam. Jadi nanti di situ kita juga kita nilai layak nggak apa namanya ini untuk dibuka gitu loh, untuk kita apa ya, kita danai lah istilahnya seperti itu. Nah mungkin sih kalau dari kami, nah ini ada terakhir ya, jadi saya presentasi singkat aja, yang mungkin yang paling banyak nanti kita bisa tanya jawab aja biar lebih lengkap ya mengenai program PKW tersebut. Oke, cukup itu aja sih Mas Soleh yang bisa saya sampaikan ya, singkat aja. Ya. Yang penting poinnya dapat teman-teman. Kalau misalkan pengen tanya jawab silahkan gitu. Ya, boleh di stop screen dulu Mas, Mas Haris ya. Baik, terima kasih Mas Haris. Jadi Mas Haris ini apa namanya tetangga saya di kampung ya, di Pekalongan gitu ya. Jadi belum lama kenal di Facebook, kayaknya tersambung silaturahminya dan ternyata membawa rezeki ya. Sekali lagi kalau silaturahmi itu membawa rezeki ya. Dan rezeki nggak harus saya yang dapat, tapi Bapak Ibu sekalian yang mungkin ada saudara atau anak-anaknya yang saat ini membutuhkan usaha atau pelatihan dan sebagainya. Saya pikir ini sangat peluang sangat menarik ya. Nah, mungkin ada yang mau tanyakan apa sih, bagaimana dan sebagainya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan bisa langsung nyalakan mic-nya, sampaikan langsung atau via chat juga boleh. Silakan. Nanti kalau setelah selesai ini ada yang nanya ke saya, mungkin nggak saya jawab ya karena saya nggak terlalu tahu teknis ya. Ini mumpung langsung di penyelenggaranya. Kalau saya kemarin hanya penyambung lidah saja gitu ya. Saya share dari mana sumbernya sih, ini sumbernya dari sini ya. Ya, kalau ada yang mau tanyakan. Itu ada yang tanya Mas, untuk anak saya baru lulus SMK bolehkah itu? Harus KTP Depok ya? Langsung jawabannya Mas. Baik, untuk SMK bolehkah? Kalau kita itu mengacu, kalau di SMK ataupun SMA, kalau belum diluluskan oleh pihak SMA atau SMK, ini baru gitu, itu kemungkinan besar nggak bisa. Karena apa? Karena sistemnya itu kita masih integrasinya dengan SMA dan SMK. Jadi misalkan gini, ibu punya anak gitu ya, masih udah kelas 3, udah lulus nih. Cuman kalau dari sisi sekolah belum ada sistem gitu ya di Kemendikbud itu belum meluluskan si anak, kalau kita coba daftarkan itu bakal ditolak gitu. Tapi bisa dicoba dulu Bu, bisa misalkan punya anak gitu yang mau usaha seperti itu, boleh dikirimkan dulu KTP-nya, coba kita screening, kalau bisa masuk ya alhamdulillah gitu. Jadi terus ya itu seperti itu kalau untuk lulusan SMK atau SMA. Berikutnya harus KTP Depok? Enggak, ini untuk KTP dimanapun. Yang penting kalau kita menyasar di domisili di Kota Depok gitu. Oke, jadi jelas ya. Yang lain silakan. Mumpung ini ada orangnya langsung gitu ya. Nanti termasuk kalau mau daftar juga cukup kirimkan KTP aja dulu ya untuk di screening. Iya, untuk kita screening. Jadi jalur cepat ini. Ya. Karena dari tuh ada lagi Mas. Harus ada bayangan mau usaha apa ya Pak? Oke, baik. Kalau untuk usaha yang kita kemarin presentasikan ke kementerian itu ada 3 ya. Ada 3. Oke, sebentar. Ada 3. Ada 3 produk yang akan kita latihkan. Kayak misalkan yang pertama kayak untuk cemilan itu kayak dimsum, gyoza. Terus kalau berikutnya ada makanan siap saji, kita bikin rice bowl gitu. Terus yang ketiga minuman itu bisa kopi, Thai tea maupun boba. Itu yang kita ajukan, jadi 3 produk itu yang kita ajukan untuk usaha.
gitu. Nah, di luar itu misalkan teman-teman udah punya usaha nih, terus kita latih, Ibu ikut pelatihan aja dulu. Nah, nanti kan ada review, oh ternyata usaha ini kurang diminatin ya segala macam. Nah, itu kita bisa masih fleksibel untuk usahanya. Tapi ini yang 3 itu yang akan kita latihkan gitu poinnya. Oke, artinya nanti di pelatihan itu akan dilatih bisnis dan nanti diarahkan nanti usahanya seperti ini gitu ya Mas ya? Yes, Nah, iya. jadi nggak usah mikir mau usaha apa, nanti sudah dibantu oleh timnya. Okay. Iya. Silakan ada lagi, yuk dioptimalkan. Bisa jadi kita mungkin nggak butuh ya, tapi boleh jadi ada saudara kita mungkin yang butuh, yang masih di Depok gitu ya, yang domisili di Depok, jadi infokan gitu ya. Artinya ini peluangnya sangat besar. Sudah dilatih, nanti dimodalin usahanya ya, sampai didampingi. Ini kan sepertinya lengkap sekali. Ini informasi juga untuk yang tahun ini kita dapat nominal ya, per orang itu lumayan besar. Jadi bukan kayak tahun sebelumnya ya memang minim banget. Kalau tahun ini memang dananya lumayan besar, tapi tanggung jawabnya juga lumayan besar juga. Jadi artinya memang goals-nya itu harus siswa itu atau peserta itu harus benar fight gitu loh untuk usaha. Berkaca dari yang kemarin kita dapat, jadi kita dapat programnya itu Mas Soleh dari tahun 2016 Mas. Kita wirausaha ini sering dapat sampai sekarang gitu ya, karena memang sudah dipercaya gitu. Cuman ketika biasanya kita sistemnya grup dari 30 itu kita bikin grup nih, per grup 5 orang gitu ya, artinya ada 6 kelompok nih yang akan kita rintiskan usaha. Cuman ada mungkin dari 6 kelompok itu 3 biasanya yang oke itu sekitar 2 kelompok Mas yang benar-benar fight, benar-benar dia jalan gitu ya rintisan usahanya gitu sampai sekarang gitu. Yang lainnya tuh akhirnya ya pada kuliah, terus ada yang kerja segala macam gitu loh Mas. Oke. Nah, boleh nggak tahu kisarannya berapa per orangnya? Itu kan untuk program ya, artinya satu orang itu dapat program biayanya berapa itu? Oke, ini bisa dicek juga di konversinya satu orang itu seperti dikasih uang 15 juta hanya dikonversi dalam bentuk pelatihan dan modal usaha gitu ya Mas ya? Ya benar. Itu luar biasa. Ini ya ibarat kata gini Bapak Ibu sekalian, uang 15 juta ini nunggu siapa yang mau dapat nih gitu aja sih. Nanti yang dapat ini serius aja karena sekarang nyari modal susah, nyari pelatihan juga susah yang bagus seperti ini ya tinggal kita daftarin aja kan. Nanti soal anaknya ini cocok nggak cocok kan tinggal kita dorong untuk serius ketika mulai bisnis gitu ya. Ini peluang banget ya sebenarnya saya. Ada yang nanya lagi Mas di chat boleh dijawab. Kalau anaknya cuma lulus SD berKTP luar Jawa, bisa Bu, bisa asal usianya masuk usia yang tadi 15 sampai 25 itu bisa. Bisa. Jadi coba KTP-nya aja Ibu kirim ke kita. Nah, kalau ada berminat harus menghubungi siapa? Mungkin saya langsung chat saya ketik di chat ya. Iya, itu nomor HP-nya diketik di chat atau apanya itu ya. Biar langsung dihubungi. Jadi di situ Ibu bisa kirim WA aja. Nanti KTP-nya biar kita screening dulu nih. Gitu. Oke. Ya, silakan Bapak Ibu, ada yang mau tanya lagi? Fantastis ya programnya. Kalau apa namanya? Kalau dulu Mas Soleh, maaf saya potong informasi aja. Kalau dulu kita dapatnya bukan 15 Mas, cuma 3 juta Mas. Per orang ya, kecil banget ya. Dan itu kalau untuk usaha sekitar berapa ya? Berarti 1 juta berapa per orang ya? 1,5 atau berapa gitu? Ya. Jadi kemarin juga dari sisi nya kecil, terus persentase untuk ke peserta juga nggak begitu besar gitu. Kalau saat ini memang karena mendorong untuk UMKM ini programnya bagus sekali sebenarnya. Makanya saya bingung nih, ini kok nggak peminatnya kok kurang? Apa emang kita sosialisasinya kurang gitu loh? Iya, makanya di sini saya seperti dapat kuota khusus sebenarnya Bapak Ibu sekalian ya. Saya diminta cari 18 gitu kan. Cuman saya tawarkan ke tetangga-tetangga kok belum ada yang join ya Mas ya, belum ada data yang masuk ya. Ini sangat disayangkan, makanya yaudah saya beri kesempatan di siang hari ini. Nanti kalau belum terpenuhi juga nanti saya coba ini kita bikin event lagi untuk bisa lebih luas gitu ya.
Nah, kita juga beberapa udah pada masuk juga Mas pendaftaran yang lainnya gitu. Oke. Sudah ada sekitar 5 atau berapa orang tuh tadi yang saya belum dapat update-nya lagi. Ya. Nah, itu ada pertanyaan lagi, Mas. Oke. Deadline-nya kapan? Kalau kita deadline, Ibu, semakin cepat semakin baik ya. Jadi di minggu-minggu ini sih sebenarnya kita harus melaporkan ke kementerian data-datanya siapa aja gitu. Setelah itu nanti ada kunjungan juga dari kementerian ke kantor kita gitu. Jadi kalau ditanya deadline, ayo buruan gitu. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, saran saya kalau anaknya nggak ada yang ikut, tetangganya mungkin kanan kiri cek ya satu RT-nya, di-share aja info yang saya share di grup ke RT-nya, ke RW-nya. Kalau perlu minta tolong Pak RT ada nggak warga kita yang kira-kira butuh kerjaan, butuh bantuan usaha, butuh pelatihan, yang sekarang nganggur, yang usianya rentang 15-25, daftarin, ajak anaknya. Ini peluang ya, peluang banget ya. Mumpung tahun ini di-share ke kita. Dalam artian kita dapat ini nih fasilitas informasi yang sangat cepat ya, langsung dari sumbernya. Terus kalau sekitar kita nggak ada juga, mungkin teman kita di Depok mungkin ada yang sama butuh juga, di-share aja. Karena kuotanya terbatas. Ya, itu ada bio link website-nya ya. Silakan dioptimalkan, benar-benar dioptimalkan. Nanti insya Allah nanti saya juga ikut monitoring lah teman-teman yang gabung di sini bisnisnya. Gitu. Makanya beruntung banget nih Mas bisa sinkron ya program kita. Karena jujur kalau untuk wirausaha ini untuk memaintain peserta itu lumayan juga gitu. Butuh ekstra, apalagi nih masalah bisa ngumpulin sekitar 30 juta orang gitu ya. Masya Allah sekali gitu. Artinya awalnya oke banget lah. Mudah-mudahan dia jadi ladang amal masalah. Kalau yang sudah bekerja mau buka usaha juga boleh enggak? Boleh Bu, boleh. Yang penting kita melihatnya dari sisi kemauan ya. Jadi nanti kita ada sesi wawancara, kita melihat seberapa besar motivasi untuk usaha nih. Gitu. Atau misalkan Mas Soleh punya rekomendasi nih, wah kalau Mas Soleh ada rekomendasi saya siap nih. Gitu. Jadi kalau ada yang mau rekomendasikan, ketak dah. Nanti berarti tinggal nanti kalau Mas nggak bisa nggak jalan nih gimana nih? Berarti baik-baikin saya gitu ya? Nah, Bapak Ibu silakan di-share ke RT RW-nya, ke lurah, camat, wali kota semuanya itu ya. Informasi ini nanti kalau itu ada lagi pertanyaan. Lulusan D31 bisa asal masih masuk dari sisi umur ya. Sisi umurnya bisa itu coba dulu ya. Sip. Yang penting KTP dulu Bu, KTP dikirim nanti kita coba langsung screening by system. Kalau udah screening by system baru kita screening by interview gitu. Kalau screening di sistemnya nggak masuk ya kita ngapain interview gitu. Karena memang saat ini ketat banget Mas dari sisi kementerian ya. Dan kita juga kemarin tahun lalu kita di audit dari Inspektorat Jenderal Kemendikbud. Oke, jadi di Depok itu ada 20 lembaga yang ada 4 lembaga yang diaudit. Nah, kita salah satunya jadi yang terbaik lah dari audit itu hasilnya baik gitu loh. Ya, menarik ya. Jadi ayo Timan, ini ada lagi. Nah, menurut saya tadi dikembalikan ke dalam cicilan atau bagaimana Pak? Jika ada yang berminat, enggak Bu, bukan. Ini murni purely memang dikasih ke peserta ya. Jadi peserta nggak harus nyicil, tapi harus laporan, ya laporan. Jadi kita nggak mau, kalau kita maunya cicilan, iya, tapi cicilannya laporan, ya laporan misalkan laporan keuangannya, penjualannya gimana, gitu ya. Nah itu yang kita butuhin. Gitu. Udah enak banget lah pokoknya dapat duit nomplok gitu ya, dapat ilmunya, dapat jaringannya, dapat modalnya, dapat bimbingannya udah lengkap ya. Yang kita mau kan gini ya, dapat duit nggak mau bayar cicilan tuh ya. Aman Bu, aman Bu. Kita bukan pinjol. Jadi silakan dimanfaatkan oleh Ibu sekalian. Ini nanti asal sudah gabung, insya Allah nanti dapat di akhir program dapat bantuan modal usaha untuk menjalankan program usaha yang dibahas ya, dibimbing ya berarti. Jadi biasanya kita dalam bentuk kelompok itu satu kelompok ada 5 orang, terus kita bisa sewakan tempat ya, sewa tempat gitu ya.
sampai ke boot-bootnya. Harus 3 jenis produk tadi ya. Kalau usahanya bakery gimana gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang, nanti di akhir materi itu ada evaluasi. Nah, evaluasi di sini Ibu harus presentasi gitu ya mengenai SWOT analisisnya. Kalau misalkan punya usaha bakery gitu, bikin SWOT analisisnya. Kalau memang itu dari sisi kami perlu kita istilahnya bisa dibiayain, kita biayain Ibu gitu. Jadi tidak harus ke 3 produk tadi gitu. Ada lagi Mas? Anak yang tidak lulus SD dan tunarungu apakah bisa? Nah, yang ini spesial case nih Bu. Jadi untuk saat ini, kalau untuk yang disabilitas ya, maksudnya kalau tunarungu itu ya, kita belum bisa menjembatani untuk program ini gitu. Karena satu kemarin kita presentasinya nggak mengajukan untuk yang disabilitas. Yang kedua memang itu untuk metode pembelajaran itu blended ya, online sama offline gitu. Jadi bisa takutnya nggak nyampe aja message-nya gitu. Jadi belum bisa gitu ya Bu ya. Kalau yang udah pernah dapat bantuan berpeluang gitu, bantuan apa nih? Kalau yang sudah pernah, kalau yang sudah, boleh dimatikan yang lain mic-nya mungkin ya biar fokus. Mas Haris yang bisa nge-mute mereka. Oh, saya doang Mas. Ya, soalnya harusnya satu doang nih. Oh, aduh, saya ngelihatnya. Ya, oke Mas, dibahas tuh ada apakah harus sudah punya, oke. Buat yang, kalau yang udah pernah bantuan, berpeluangkah bantuan apa kalau misalkan sudah dengan bantuan yang lain kayak kartu prakerja, terus yang lain itu kemungkinan besar nggak bisa karena sudah sinkron ya. Jadi Kemendikbud, terus Kemenko, segala macam itu udah sinkron jadi satu. Kalau sudah dapat ya kemungkinan besar nggak bisa ikut program ini gitu. Buat yang kena PHK bisa nggak Pak? Usianya udah lebih dari 25 tahun. Nah ini Bu, ya kalau udah usia ketok palunya 25 tahun, jadi misalkan nih ini tanggal berapa? Tanggal 12 misalkan. Nanti saya tanggal 13, umurnya 25 Mas. Ya sekarang aja didaftarin, kita coba daftar dulu nih ke sistemnya. Kalau sistemnya ternyata bisa 25 tahun lebih 1 hari, itu udah jelas sudah nggak bisa gitu. Gitu, makanya kita base sistem soalnya. Apakah harus sudah punya usaha atau baru niat punya usaha? Dua-duanya bisa. Sudah punya usaha bisa, baru niat pun mau punya usaha bisa. Tapi niat di sini niatnya lebih ke arah motivasi ya. Jadi benar-benar motivasi kuat gitu. Daftarnya kemana Pak? Oke Bu, tadi bisa di scroll juga ke chatnya atau bisa menghubungi Mas Soleh tuh. Ada nomor WA saya Bu, bisa kirimin WA ke saya dulu, KTP gitu. Nah ini nomornya ya, bisa chat. Ya. Jadi mungkin tadi pertanyaan Pak Iwan itu, jadi gini Mas, bantuan kalau di pasar online itu kita sudah sering ngasih bantuan modal usaha ya, bukan sering sih, udah berapa kali. Nah di program ini Bapak Ibu sekalian yang sudah pernah dapat bantuan modal usaha melalui pasar online pun masih bisa ikut ya. Jadi ini bebas saja gitu. Ya, silakan, kita nggak batasi karena langsung yang nentuin adalah dari pihak KPK gitu ya, sama Kemendikbud gitu ya. Materi tadi keren Mas, itu beberapa materi yang memang kemarin saya ikutin dari Kementerian, dari Kemnaker ya, itu materinya oke banget asli. Siap ya. Jadi ada lagi Bapak Ibu sekalian, nah, tinggal daftar aja ya. Jadi kalau memang kita nggak butuh, coba cek kanan kirinya tetangganya, barangkali ada yang butuh, atau diingat-ingat, kasih tahu Pak RT-nya, Pak RT ada nggak warga kita yang usia 15-25 sedang nganggur, butuh kerjaan, butuh pelatihan, coba didata, kemudian kalau ada langsung minta fotokopi, diajak disampaikan, kalau tertarik langsung KTP-nya di-share ke Mas Haris gitu ya, segera aja gitu. Karena barangkali di tangan Bapak Ibu sekalian ada jariah ya, yang bisa jadi anak itu kemudian jadi pengusaha sukses, dia bisa bersedekah, berbagi banyak.
awalnya dari kita mungkin ya, hanya sekedar ngasih info, tapi dengan info itu menjadi jalan kebaikan buat dia. Jadi jangan sia-siakan supaya kesempatan ini gitu ya. Oke, ada lagi? Kita close nanti jam 2 buat butuh Pak, buat anak dan anak saya yang mau itu ada. Ya, Bu Rani, silakan Bu Rani langsung hubungi anaknya Bu Rani cepet-cepetan ya, karena kuotanya kayak apa aja gitu ya. Kuotanya terbatas, jadi langsung dihubungin, kirimin KTP-nya, kirim ke Mas Haris, nanti Mas Haris langsung ngecek di data sistem, kalau masuk udah langsung proses, karena terbatas kuotanya. Saya nggak tanggung jawab kalau udah habis kuotanya ya, jangan salahin saya gitu. Nomor Pak Haris tadi udah saya share Bu Endah, bisa di scroll ke atas nih, saya share lagi. Apa-apa. Nah itu. Nah itu. Ya silakan dimanfaatkan. Pokoknya ini nggak pakai proposal, nggak pakai apa ya permohonan kayak kemarin, nggak pakai surat keterangan tidak mampu juga. Jadi langsung store KTP aja. Itu dulu pernah Mas. Dulu di tahun 2018 itu diwajibkan Mas. Jadi akhirnya kita coba lobby ya ke kementerian. Kalau kayak gini terus ya udahlah kita nggak usah ngambil program seperti ini kan. Ya, akhirnya itu ditiadakan Mas. Ya, bagus ya. Oke, ini udah menarik pokoknya. Siapapun yang saat ini nganggur, bingung ya, cari kerjaan, modal mau usaha nggak ada, sekarang sudah ditawarkan secara jelas oleh Mas Haris ya, dengan program dengan Kemendikbudnya, silakan daftar ya. Jadi kalau sampai ada yang japri saya lagi Pak, saya butuh kerjaan, nggak ada modal, di rentang usia itu ya keterlaluan gitu ya. Kenapa yang kembar nggak dimanfaatkan gitu ya? Mumpung ke kita nih informasinya, jadi ambil sebanyak mungkin warga PSI, warga Pasawangan ini tuh ambil porsinya gitu ya. Oke, kalau tidak ada cukup ya kita akhiri biar nanti ada istirahat barangkali mau rebahan di siang hari gitu ya. Baik, terima kasih banyak Mas Haris atas informasi yang sangat bermanfaat. Saya izin screenshot dulu Mas ya. Oke. Buat saya laporan ke kementerian bahwa ya boleh pada senyum semua ya, nyalakan videonya, senyum di screenshot. Gitu ya. Oke, 1, 2. Oke. Ya, oke, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Mas Haris atas waktunya, atas informasinya. Ini sangat lengkap informasi yang disampaikan dan langsung dari sumbernya ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan di-share. Kalau misalnya butuh share ulang dari saya, nanti saya share ulang. Kemudian kalau ada warganya yang membutuhkan dan masih belum percaya, nanti bisa hubungin Mas Haris langsung. Atau nanti kalau ada yang perlu saya rekomendasikan, asalkan memang mau dengan serius, mau usaha gitu ya. Karena ini dimodali negara, dididik, dibiayai oleh negara gitu ya. Kalau hanya untuk coba-coba aja, saya tidak merekomendasikan. Jadi harus benar-benar anaknya serius, mau usaha, mau belajar, dan bismillah bisa jadi ini wasilah Bapak Ibu sekalian, anak-anak kita tadi itu atau tetangga kita bisa sukses dari jadi pengusaha gitu ya, dengan awalan dari sini gitu ya. Jadi ambil serius ya, modalnya sudah disediakan, jaringan sudah disediakan, ilmunya disediakan semuanya, tinggal mau atau tidak itu aja. Baik. Mungkin itu sesi langsung akan ada yang WA Mas Haris ya. Minum dulu. Mas Haris sudah menikah, jadi pasti nggak berjodoh ya. Lain cerita nanti. Kan? Ya. Oke, baik. Sudah saya, alhamdulillah Mas sudah beberapa udah pada mulai WA ya. Ya, terus mudah-mudahan banyak yang WA Mas Haris ya. Ya. Apa-apa, biar Mas Haris nanti berjodoh. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas waktunya. Sesi hari ini cukup menarik karena di akhir sesi kita dapat hadiah ya, dapat penawaran hadiah yang tinggal kita ambil saja sebenarnya. Kalau saya mungkin usianya masih di rentang itu, saya juga daftar ya, dimodalin itu, siapa yang nggak mau ya, dimodalin, dikasih duit, dikasih pelatihan, dibimbing, dimonitoring bahkan ya. Ini sudah lengkap lah semuanya daripada kita kursus bayar dan seterusnya gitu kan ya. Ini nanti pola-pola ini insya Allah saya sedang membangun informasi, membangun ini juga komunikasi dengan teman atau ada lembaga sosial yang mengadakan pelatihan ternak lele gratis, berikut dimodalin ember dan bibit lelenya. Ya, nanti kita lihat lagi ya kesempatan berikutnya, mudah-mudahan saya bisa closing mengajak beliau untuk sharing sehingga nanti Bapak Ibu sekalian warga BSI yang butuh modal, butuh pelatihan, butuh usaha bisa ambil program berikutnya.
Insya Allah banyak nanti kita tawarkan ya. Peluang-peluangnya. Jadi di setiap sesi pertemuan saya akan usahakan ada peluang-peluang yang bisa diambil Bapak Ibu sekalian ya. Jadi minimal ada sesuatu yang membahagiakan lah di setiap pertemuannya. Terima kasih atas informasinya Mas Haris sekali lagi, kemudian Bapak Ibu sekalian yang sudah menyimak sampai dengan sesi sekarang. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan peluangnya bisa segera diambil, dan saya tunggu kabarnya dari Mas Haris, mudah-mudahan langsung kuota full sehingga bisa langsung dimulai programnya ya untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya ucapkan terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Sama-sama Mas Haris. Ya, mohon izin live ya. Saya in meeting ya.